Om Swastiastu. Saat ini kami sedang ada agenda Rabu bersama Bapak. Jadi anaknya healing hari ini ya. Iya, oh. Iya. Nah, jadi sambil healing saya punya cerita gitu. Saya mau berbagi cerita masa kecil saya. Itu kenapa mobil itu miringnya? Karena dia tidak jejak. Nah, dia tidak jejak. Cerita tentang masa kecil. Maksudnya saya mau ngelucu, entah lucu apa nggak tahu. Jadi intinya ngelucu. Tahu apa? Oke. Jadi kalau mengingat masa-masa kecil dulu ya, waktu sekolah itu khususnya SD dan sebelum SD itu ya selalu ada cerita yang menarik lah ya. Kalau kata ibu saya, waktu saya kecil itu saya nggak mau masuk SD katanya, dan saya ya agak-agak ingat sih ceritanya itu gitu. Katanya saya nggak mau sekolah SD. Kalau saya tidak salah ingat, saat usia 6 tahun itu ditawarin mau sekolah SD-nya di mana gitu. Nah, itu selalu jadi bahan lelucon oleh orang tua saya katanya. Nah, pernah suatu ketika itu di sebuah pemandian umum di tempat tinggal saya, ada ya tetangga gitu loh yang bertanya ya, mau sekolah di mana gitu. Saya jawab ya saya nggak mau sekolah SD, saya maunya langsung SMP. Ketawa. Nah, saya maunya langsung SMP gitu, karena saya waktu itu mungkin merasa saya itu pinter gitu ya. Pinter ngibul. Ya akhirnya Lupa. ujung-ujungnya bukan lupa. Ujung-ujungnya saya tetap masuk SD. Saya itu masuk SD-nya di SD 1 Bali Sadar ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang subrek channel saya nonton video ini ya, mungkin kita seangkatan ya. Kalau sekolahnya di SD 1 Bali Sadar itu SD terbaik menurut saya ya, sekolahnya saya di sana ya aja terbaik menurut saya. Oh ya, kembali lagi ke cerita yang tadi, waktu saya ceritanya ditanya di tempat pemandian umum itu, namanya Beji ya. Kenapa disebut dengan Beji? Karena tempat pemandian umum ini juga tempat mengambil air suci untuk tirta oleh penyungsung pura di sekitar di kampung saya itu gitu, di Lampung. Nah, pada saat itu kalau nggak saya nggak salah ingat itu mungkin berkaitan dengan apa begitu. Nah, setelah mandi kan titiknya itu kejepit ini. Titit sih. Titit saya itu kejepit sleting gitu. Ngomongin titit. Ya anak-anak kan emang begitu zaman dulu. Zaman dulu kan nggak ada nama pakai celana dalam, kan nggak ada. Habis mandi telanjang langsung celana gitu. Pas buru-buru mungkin entah kenapa ya lagi masang zip celana itu atau rit apa namanya, ya udah kejepit itu titiknya. Gimana rasanya ya? Sakitnya luar biasa. Ibaratnya Anda tidak laki-laki kalau semasa kecil tidak pernah, semasa kecil titiknya tidak pernah kejepit sleting atau rits ya gitu. Lucu bagi saya. Ketawa dong. Nggak seru ceritanya, nggak ada yang ketawa. Balik lagi, ujung-ujungnya balik lagi ke cerita sekolah tadi ya. Ujung-ujungnya saya sekolah di SD yang saya bilang tadi itu ya. Saya lupa tahunnya itu, tahun 96 apa ya mungkin ya, 94 ya, 96 lah. SD, SED. Kalau orang Bali bilang itu SED. Di SD itu
Saya bisa bilang bahwa saya itu anak yang pintar sebenarnya. Ntar ngibul. Pintar ngibul. Ngibul, kalau sekarang pintar ngibulin istri kata istri saya. Saya ada salah satu bukan gitu ya. Contoh kepintaran saya waktu saya SD itu ya, pernah pada suatu waktu pelajaran matematik, pelajaran menulis ya. Kita mulai dari pelajaran menulis ya. Ya namanya kan saya nggak ada sekolah TK ya. Jadi belajar nulis itu ya ketika masuk SD itu. Nah, waktu saya sekolah itu guru yang mengajari menulis itu Bu Ketut namanya. Bu Ketut bla 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 ya, saya rahasiakan namanya ya biar nggak membuka identitas seseorang. Bu Ketut bla bla bla. Bu Ketut ini, ibu guru ini mengajarkan menulis itu tulisan tangan bersambung gitu, tulisan tangan bersambung. Ya karena itu yang saya pelajari di awal ketika sekolah ya, sampai sekarang tulisan tangan sama sih ya, maksudnya skill tulisan saya tulisan tangan bersambung. Gak bersambung. Oh, tegak bersambung ya. Nah, permasalahannya tulisan tangan saya bukan tegak bersambung. Lebih kecenderung enggak karuan gitu ya. Miring tidak bersambung. Miring tidak karuan, istilah tidak beraturan. Jadi kalau ya intinya dibilang bagus ya enggak, dibilang jelek ya ya gitu istilahnya. Kepintarannya. Kepintarannya di mana? Belum masuk ke tingkat kepintaran saya. Kemudian kalau SD itu belajar apa ya? Menulis dan menghitung, itu yang utama sih gitu ya, kelas 1 ya. Kalau matematika, nah saya pernah nih pelajaran matematika. Pelajaran matematika itu saya sering sebenarnya, entah gurunya yang baik atau karena saya yang pintar gitu, sering mendapat nilai 10. Hampir mungkin semua anak dapatnya segitu aja nilainya. 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Sekarang 10 tuh kecil. 10 itu kecil ya, 100 sih dengan sekarang ya. Jadi suatu waktu karena saya biasanya pelajaran matematika itu dapat nilai 10, pada suatu waktu dapat nilai berapa itu? 8 kalau nggak salah. Ya protes lah saya sama gurunya kan. Ibu, kenapa saya dapat nilai segini? Padahal hitung-hitungan saya benar. Kalau dari perspektif guru saya salah hitung-hitungan saya kan. Kerjakan tambah kurang gitu kan. Nah, dari perspektif saya benar. Dan ternyata emang benar, saya yang benar karena seharusnya benar tapi disalahkan oleh gurunya. Ujung-ujungnya ya nilainya 10 lagi. Nah, itu bukti kepintaran saya ya. Saya tuh di awal-awal sih nggak ada apa-apanya dibanding teman yang lain. Jadi dulu punya teman, ini saya sebut nama aja ya, siapa tahu beliau menonton ini. Teman masa kecil ketika SD, dia anaknya pintar, namanya I Gede Bisma Putra Mahendra kalau nggak salah, itu namanya. Nah, beliau ini, bapaknya ini seorang guru. Bisa dibilang pada saat kelas 1 SD ini beliau pintar ya. Pintar sekali. Beliau lah juara kelas pada saat kelas 1 itu. Saya belum, karena waktu saya sekolah dulu itu apa namanya, di triwulan pertama. Nah, triwulan pertama saya nggak dapat juara apa-apa. Triwulan kedua juga nggak dapat juara apa-apa. Pada triwulan ketiga saya dapat juara 3. Oh, bangganya minta ampun. Nyontek kayaknya tuh. Nggak tahu juga. Dapat juara 3 kan seneng. Nah, kalau waktu saya itu ada namanya, istilahnya orang di kampung saya itu kesaman gitu ya, kesaman ya. Nah, kenaian kelas itu kami nyebutnya kesaman nggak? Kenapa disebut kesamaan? Saya bertanya juga sekarang, kenapa disebut kesamaan? Apa mungkin dari kata kesamaan begitu ya? Nah, kenaikan kelas gitu, dapat juara 3. Saya itu acara kenaikan kelas itu dirayakan dengan meriah loh sebenarnya, ngundang orang tua gitu, semua orang tua yang murid dari kelas 1 sampai kelas 6 itu orang tuanya diundang. Ada hiburannya, nyanyi-nyanyi, puisi lain sebagainya, dan bagi-bagi hadiah gitu. Ya. Nah, pas bagi-bagi hadiah ini adalah cerita lucu tuh terjadi. Ada seorang, ceritanya itu kan saya itu dapat juara, saya nggak tahu begitu. Untuk maju ke depan dapat hadiah. Nah, itulah katanya nama saya dipanggil gitu. Saya nggak tahu kalau saya bakalan dapat juara kan, karena acara seperti itu ya, namanya anak kecil kan sibuk main, pergi ke warung belanja. Saya tinggal acaranya itu dengan beli pecel di warung samping sekolah.
Ya intinya saya belanja di warung samping sekolah beli pecel gitu. Dan emang beli pecel sih. Dicari-cari katanya saya dicari-cari oleh salah satu guru gitu. Oh teman juga ada yang kalau nggak, saya udah nggak ingat bener gitu. Nah dicari, akhirnya saya kembali ke acara kan, dipanggil, nama saya maju ke depan, itulah diwalek saya oleh gurunya. Beliau Pak guru ini, beliau udah meninggal saat ini, dan saya masih berteman baik dengan anak beliau karena dulu saya sering main ke rumah beliau, ikut mancing di kolamnya gitu. Wah ini si Komang dapat juara, malah juaranya tinggal beli pecel katanya. Emang benar, saya emang beli pecel karena itu jajanan pada waktu itu. Kemudian kelas 2 semestinya prestasi saya menaik ya. Prestasi saya naik di kelas 2. Saya bertahan di juara 2 di setiap semester, bukan semester ya, triwulan itu saya selalu juara 2. Nah teman saya ini yang namanya Gede Bisma ini, dia yang selalu juara 1 pada saat itu. Dan dia ini juga saya pernah berkelahi dengan dia, walaupun saling jontok-jontokan ya, di ruang kelas pernah berkelahi waktu saya kelas 5. Gini-gini ya. Enggak, bertengkar mulut aja, adu mulut itu ya biar lebih seru ya, saya bilang jontok-jontokan gitu ya. Saya bertahan di juara 1 dari kelas 3 SD itu dah sampai lulus SD ya. Namanya SD itu pengalaman serunya banyak sekali ya. Pada suatu ketika ada ceritanya kemah ya. Kemah tuh kan kemah ya, camping ya, pramuka ke Juku Batu. Ke bumi perkemahan Juku Batu di Banjit itu namanya. Saya waktu itu kelas 4 SD ya. Ini yang jadi lucu. Kalau ada yang menonton ini, siapa Pak Wayan Mudito mungkin yang nonton, dia mestinya ingat ini. Jadi Pak Wayan Mudito ini guru di sekolah SD 4 namanya di kampung saya. Kami dari SD 1, kami namanya anak-anak anak-anak ABG bukan. Pak Wayan dulu ngajar di SD 4. Iya SD 4. Nah kemah kan kami timnya di SD 1, dan yang ketuanya itu bahkan saya ketuanya, ketua kemahnya itu. Maksudnya ada grup tenda yang isinya berapa? 11 orang ya. Itu saya ketuanya. Masak lah kami tidak punya pengalaman masak ya, to be honest. Tidak punya pengalaman masak. Pada suatu bagian masak-masak, karena kami harus makan, tinggal di hutan yang alang-alang, mau cebok nggak bisa, mandi juga nggak bisa kan. Masak kami, goreng kerupuk. Siapa yang goreng itu saya lupa. Masak tenda hampir kebakar, itu yang pertama waktu kemah ini. Goreng kerupuk, kerupukannya jadi kerupuk yang kriuk-kriuk, kerupuknya berenang kayak sayur kuah di minyak. Maksudnya yang gimana ya, minyaknya ikut sama kerupuknya jadi sayur kuah gitu. Dikunjungi oleh Pak Wayan ini ya. Dikunjungi tendanya karena dikunjungi oleh Pak Wayan ini entah karena gimana ya, pengen ngecek aja gitu. Diketawain, ini siapa yang goreng kerupuk seperti ini kan. Diketawain sama Pak Wayan. Ya ketawa kelemas gitu, dalam artian nggak ngakak seperti ketawa saya gitu. Ini ceritanya kepanjangan ya. Itu apa namanya, ceritanya dulu ya, nanti selanjutin ke cerita yang lain lagi, bersambung di konten selanjutnya ya. Intinya Pak Komang ini katanya pinter guys. Iya, intinya pamer kepintaran. Nggak fokus nyetir sambil ngomong.